Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 17 September 2024. Komunitas Unggul. Kutipan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sobat Katolikana, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dari sekian banyak orang di sekitar semua dari kita, pasti akan ada orang yang cocok dengan antara satu dengan yang lain, entah cocok karena kesamaan hobi, karakter, maupun pemikiran. Dari kelompok inilah akan terbentuk suatu komunitas dengan keberagaman ataupun kemiripan satu sama lainnya, menjadi suatu laksana mozaik yang indah dipandang dan diresapi. Sebagaimana ungkapan yang tulus Bapak Paus Fransiskus yang berkunjung ke Jakarta beberapa hari lalu, yang mana beliau sangat kagum akan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam bahasa, agama, etnis, kelompok, tetapi tetap satu jua dan semuanya memberikan keindahan di mata Tuhan. Keindahan itu terwujud pada salah satu contoh nyata di sini, yakni komunitas di Katolikana yang beranggotakan dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, keluarga, bersatu karena ada benang merah yang sama, yakni ingin melayani Tuhan melalui pewartaan sabda. Komunitas inilah dapat diibaratkan satu roh dan satu anggota sesuai dengan ayat emas di atas, yakni satu tubuh tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar mengerti satu dengan yang lain, menurunkan ego, membuang sifat arogan kita, dan dengan rendah hati mau belajar dengan seluruh anggota. Sehingga dimanapun berada, kita saling membangun satu sama lain, tidak saling menghakimi, menjunjung tinggi etika dalam komunikasi dan bertingkah laku, dan tentu saja menerima bahwa setiap orang dilahirkan unik, tidak ada yang lebih baik ataupun buruk. Diharapkan kita semua punya peran dalam komunitas yang unggul. Ada yang menjadi pemimpin dan anggota. Dan dalam melayani, tentunya haruslah penuh sukacita dengan menciptakan suasana yang positif agar memberikan kenyamanan satu sama lain, seperti tersirat dalam kitab Mazmur bab 100 ayat 2 berkata, "Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Beribadah bukan hanya sekedar berdoa atau melayani, melainkan dengan kehadiran kita membuat orang merasa nyaman, diterima, dihargai, dan dihormati. Mari kita perjuangkan iman kita untuk saling mengapresiasi orang lain, bahwa mereka semua sebagai satu keluarga dengan saling menghormati satu dengan yang lain. Berbahagialah di dalam komunitas kita. Kita semua hebat dengan karunia Tuhan untuk masing-masing kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk komunitas yang sudah menerima dan menghargai kami sebagai manusia. Curahkanlah kami dengan berkat-Mu, agar setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kami menjadi berkat untuk setiap orang, terutama dalam komunitas dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari sifat ingin berkuasa di komunitas, berilah kami kerendahan hati,
kebijaksanaan, sehingga kami akan memancarkan kedamaian, ketenangan, dan sukacita dimanapun kami berada. Ampunilah kami ya Bapa, apabila kami masih sering merasa diri lebih hebat di dalam komunitas, sehingga sulit rasanya mengapresiasi orang lain. Ampunilah juga mereka yang sudah merendahkan atau menyakiti kami dalam komunitas. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.